Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada suatu hari, Yefta, panglima Israel, tiba-tiba hinggapi roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gileda dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka orang yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan orang Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim. Dengan demikian orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang dari Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar dan menyongsong dia, dan dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, Yefta tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Dan melihat anaknya, Yefta menggoyak-goyakkan bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut bernazar pada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tapi anak itu menjawab, "Bapa, jika engkau telah membuka mulut dan bernazar pada Tuhan, maka perbuatlah padaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Sebab Tuhan telah mengadakan bagimu balasan terhadap musuhmu, yakin orang Aman." Lalu anak itu menyambung, "Hanya saja izin aku melakukan satu hal ini. Inilah aku waktu 2 bulan, supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang dinazarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius 22 ayat 1-14. Undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke pesta nikah ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam, kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah pada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata pada para hamba, 'Perjamuan nikahnya telah tersedia, tapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan pernikahan itu.' Maka pergilah para hamba, dan mereka membuang semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia bertanya kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata pada hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan." Renungan. Orang yang memiliki integrasi itu tidak akan pernah mengobrol janji tanpa realisasi. Inilah yang dilakukan Yefta. Ia telah berjanji bila ia menang perang, ia hendak mengorbankan apa yang pun yang pertama keluar dari rumahnya sewaktu pulang untuk Tuhan. Yang keluar ialah anak tunggalnya. Merawat integritas tak dapat diwujudkan tanpa komitmen
dan pengorbanan diri. Meski berat, Yefta mengorbankan anaknya. Aku telah membuka mulutku bernazar pada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Ia pun berkenan di mata Tuhan. Allah tak pernah ingkar janji. Ia bagaikan seorang raja yang mengundang orang untuk datang ke dalam pesta sang putra. Karena para undangan menolak datang, ia menyuruh utusannya untuk mengundang semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat, ke dalam pesta. Ia tidak memandang perbedaan, semua diberi kesempatan tanpa pandang bulu. Ada yang mengiyakan, tetapi kemudian datang tanpa pakaian pesta yang lain. Orang ini gagal satu perbuatan. Ia di mulut tanpa diikuti dengan tindakan sepadan. Menggenapi apa yang telah dikatakan butuh perjuangan. Kata-kata pujian kita menyukakan Tuhan, tapi bila diikuti dengan tindakan yang sepadan, semuanya itu tak akan membuatnya sungguh berkenan. Tuhan adalah kami untuk bisa satu kata dan perbuatan. Amin.